Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hukum acara praktek PTUN, yaitu pada subtema kita yaitu dismissal proses. Ya. Apa yang dimaksud dismissal proses atau beberapa orang menyebutnya istilahnya dismissal prosedur, ya. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang PTUN 5/1986 tahun 1986 itu kita tidak akan temukan ya, di istilah ya di dalam undang-undang tersebut ya atau tertulis istilah tentang dismissal prosedur. Namun kita bisa rujuk, kita bisa lihat istilahnya adalah rapat permusyawaratan, yaitu dirujuk di dalam pasal 62, Fight pasal 62, ya, merujuk pada pasal 62, itu dijelaskan bahwa dalam rapat permusyawaratan, ya, itu nama lain dari dismissal prosedur, ya, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Nah, di sini ketua pengadilan ya berarti berhak menyatakan ya, berarti di sini prosedur ini itu dilakukan oleh ketua pengadilan, bukan ketua majelis hakim ya, namun pada ketua pengadilan dalam menyatakan gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Hakikat dismissal proses itu sendiri ya, itu penggugat itu harus mengetahui bahwa ketika melakukan penggugatan itu di dalam PTUN harus sudah bahwa dia tahu, sudah memahami terdapat 3 tahapan sebelum secara resmi gugatan itu diperiksa. Ini menjadi satu karakteristik teman-teman semua. Sebagai satu karakteristik di dalam acara PTUN, Peradilan Tata Usaha Negara. Yaitu di sana terdapat satu pemeriksaan administrasi, ini yang saya rasa di dalam praktek acara secara umum itu, baik itu perdata, pidana, itu juga melalui pemeriksaan administrasi sejatinya ya. Terus kemudian adanya rapat permusyawaratan, ini dismissal proses ini. Kemudian yang ketiga pemeriksaan persiapan. Ada tahapan yang dinamakan pemeriksaan persiapan. Nah, di dalam rapat permusyawaratan itu ini dapat diketahui sebagai suatu prosedur penyelesaian perkara secara sederhana. Ya. Mengapa dikatakan secara sederhana itu? Karena ini semacam melihat ya isi gugatan, ya terus kemudian juga secara umum. Nah, secara sederhana hakim ini melihat ya gugatan itu dapat diterima atau tidak. Ya, misalnya dalil-dalil gugatannya, atau mungkin hakim karena pengalamannya itu tahu bahwa gugatan itu nanti akhirnya seperti apa. Nah, ini yang hakikat pertama di dalam rapat permusyawaratan. Prosedur ini tidak dikenal dalam hukum acara perdata, ya tadi sudah saya sampaikan di acara perdata itu tidak mengenal adanya dismissal proses. Dan yang ketiga dilakukan untuk pematangan perkara sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Ya, sebelum pokok perkara itu. Jadi kita mengingat bahwa dismissal proses itu belum menyentuh pada pemeriksaan pokok perkara yang diajukan. Mengingat pemeriksaan dalam proses dismissal itu bersifat inquisitory, hakim itu memberikan atau diberikan kewenangan yang berlebih ya, yang kuat ya, dan menentukan diterima atau tidaknya perkara untuk diperiksa di persidangan, maka jelas bahwa tahapan ini dilakukan untuk mempercepat kepastian hukum dari tindakan pemerintah yang disengketakan tersebut. Nah, inkuisitor, hakim memberikan kekuasaan yang berlebih untuk apa? Untuk menggali hal-hal yang
bisa digali uh, dalam perkara yang diajukan. Untuk apa? Nah, mengingat salah satu objek dari gugatan tata usaha negara ini adalah produk dari keputusan. Ya, keputusan itu kan bersifatnya umum, ya, umum dan tidak boleh tidak dilaksanakan, ya, harus karena ada kepentingan umum di sana. Maka di sini hakim itu harus mempercepat adanya kepastian hukum dari tindakan pemerintah dalam suatu keputusan tersebut. Kewenangan tindakan mengadakan dismissal proses ini yaitu oleh ketua pengadilan yang diberikan secara atribusi, yaitu kewenangan yang langsung diberikan oleh legislator. Dibentuk kewenangan baru dengan menunjukkan jabatan apa yang melakukan kewenangan tersebut. Kewenangan tersebut bukan dalam kapasitas menjalankan fungsi pengadilan oleh seorang hakim, melainkan dalam kapasitasnya sebagai seorang pejabat tata usaha negara. Nah, di dismissal proses ini kan kewenangannya pada ketua pengadilan. Ketua pengadilan memiliki peran ganda, yaitu sebagai seorang hakim, peran judisilnya, ya. Di sisi lain dia punya peran juga sebagai pejabat mewakili pemerintah sebagai pejabat tata usaha negara administratif karena dia posisinya sebagai ketua pengadilan. Ini skemanya ya, dismissal yaitu produknya penetapan tidak diterima atau tidak berdasar ya, suatu gugatan tersebut. Ya. Jurisprudensi Mahkamah Agung 93 melalui putusan PT UN Jakarta 02 BLW sekian itu menyebutkan bahwa dismissal proses diartikan sebagai rat kamar, pemeriksaan kamar. Ya. Pemeriksaan kamar-kamar tertutup tanpa adanya proses antar pihak. Ya. Boleh dipanggil, ya, boleh dipanggil minta keterangan, tapi sifatnya tertutup, ya, rat kamar. Untuk apa? Ya, hakim lebih menggali kira-kira seperti apa, ya, kronologi seperti apa, kenapa penggugat juga melakukan mengajukan permohonan gugatan, ya, sengketa pada PT UN, apa yang dirugikan ya, dari adanya suatu kebijakan. Nah, R. Wiryono menjelaskan di dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang PT UN yang dimaksud rapat permusyawaratan ini diartikan sebagai rat kamar tadi, rapat tertutup, pemeriksaan kamar tertutup. Yang kedua, memberikan makna bahwa pemeriksaan terhadap surat gugatan itu setelah proses administratif dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ini dilakukan setelah adanya tadi langkah pertama. Ada 3 langkah tadi ya, pemeriksaan administratif, kemudian ada rapat permusyawaratan, dan kemudian ada pemeriksaan persiapan. Itu 3 langkah yang menjadi karakteristik di dalam perkara PT UN. Dalam memeriksa, yang ketiga, dalam memeriksa surat gugatan tersebut, ketua dapat menghendaki dilakukan bersama beberapa hakim untuk hal tertentu. Ya. Untuk hal tertentu, misalnya karena melihat harus ada pertimbangan dari kapasitas hakim yang lainnya, pengalaman hakim yang lainnya, ya, ini diperlukan dan diperbolehkan bahwa di dalam dismissal proses ini ketua pengadilan boleh meminta bantuan ya, atau pertimbangan dari beberapa hakim. Bagaimana ketika terjadi perlawanan di dalam penetapan tadi? Tadi kan produknya penetapan ya. Dengan adanya penetapan dismissal itu secara sederhana melihat gugatan itu tidak dapat diterima atau dinyatakan tidak berdasar. Nah, ini isi penetapan dari dismissal proses. Dapat dilakukan upaya hukum namanya perlawanan. Hukum perlawanan, tenggang waktu mengajukan perlawanan adalah 14 hari setelah penetapan itu diucapkan. Nah, perlawanan yang dilakukan harus memenuhi ketentuan dalam membuat gugatan sesuai yang diatur dalam pasal 56 Undang-Undang PT UN ya, tentang syarat-syarat formil
gugatan. Itu bisa dilihat di Undang-Undang PT-UN. Proses pemeriksaan perlawanan itu dilakukan dengan acara singkat. Ya, singkat. Dalam pustakaan yang dimaksud singkat disebut dengan kodgedik, yang dilakukan melalui surat menyurat tanpa adanya pemeriksaan alat bukti dan saksi. Ya, ini khusus dalam verset, ya, adanya perlawanan dari, ya, ini perlawanan yang ini perlawanan bukan perlawanan dari gugatan, tapi perlawanan dari penetapan dismissal proses, ya, oleh ketua pengadilan yang dimaksud dalam hal ini. Atau bisa juga melalui, kalau yang tadi karena waktunya 14 hari terlalu singkat, ya, untuk namanya perlawanan itu harus mengumpulkan bukti-bukti baru, ya, novum, ya. Terus kemudian waktunya juga mungkin sangat terbatas, ya. Pertimbangan juga diperlukan secara matang, maka ada upaya lain ketika dirasa 14 hari itu terlalu singkat, ya. Maka ada upaya yang kedua, yaitu melakukan upaya hukum dengan gugatan baru, mengajukan gugatan baru. Perlu diingat tenggang waktunya 90 hari, ya. Ketentuan tenggang waktu 90 hari ini itu dihitung 90 hari setelah dikurangi waktu yang telah dipakai dalam mengajukan gugatan yang pertama tadi. Ya. PET pasal 55 tahun 1986. Kesimpulan di dalam rapat permusyawaratan ini adalah: 1. Mendengar penggugat maupun tergugat tanpa memeriksa pokok perkara. Ingat, belum memeriksa pokok perkara. Hakim boleh meminta keterangan sendiri-sendiri secara terpisah maupun secara bersama-sama. Yang kedua, putusan perlawanan dalam bentuk penetapan yang ditandatangani oleh ketua pengadilan dan panitera kepala. Yang ketiga, perlawanan terhadap penetapan diproses dengan acara singkat. Ya. Yang keempat, nomor perkara dalam perlawanan sama dengan nomor perkara pada gugatan di awal. Yang kelima, pemeriksaan perlawanan tidak sampai memeriksa materi gugatan seperti bukti dan saksi-saksi. Yang keenam, pemeriksaan gugatan perlawanan dilakukan secara tertutup. Ya, kamar tertutup, red kamar. Tetapi putusan harus, ya, yang perlu diingat adalah tetapi putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Yang ketujuh, terhadap putusan perlawanan itu tidak disediakan upaya hukum, ya, yang perlu diingat, ya. Berarti terhadap ketika tadi, ya, ada penetapan dismissal proses, ya, itu diberikan kesempatan untuk 14 hari. 14 hari untuk melakukan verset perlawanan, ya, ataupun mengajukan gugatan baru dalam tenggat waktu 90 hari. Namun ketika itu sudah diputuskan, putusan perlawanan verset tadi diperiksa lagi oleh hakim, ya, secara kodgedik, surat menyurat, itu perlu diingat bahwa putusan terhadap perlawanan tersebut tidak disediakan upaya hukum, tidak ada upaya hukum lagi. Bisa dikatakan putusan terhadap perlawanan, ya, menjadi berkekuatan hukum tetap, ya, inkrah. Nah, kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan sebuah pemahaman yang jelas atas satu prinsip, yaitu mana yang ada dalam kontrolmu dan mana yang bukan. Epictetus filsuf Yunani kuno. Sekian, terima kasih. Bertemu lagi dalam pembahasan-pembahasan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.